Shalom, kembali lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya sementara berada di kawasan daerah Makbon. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi dalam channel Klavos Sukacita, hamba hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu Tuhan Yesus, sebelum kami mau membaca, mendengar, dan merenungkannya, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati kehidupan kami, baik hamba secara pribadi, tetapi juga bagi sahabat Klavos dimanapun mereka berada yang sementara ini mengikuti channel Klavos Sukacita. Tuhan memberikan suatu pengertian, pemahaman, agar ketika firman ini dibagikan Tuhan, jangan kepintaran dan kehebatan kami yang terjadi untuk kami mau menelaah akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah roh Tuhan tuntun kami, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Untuk itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Saya hendak membacakan bagi kita sekalian. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayat yang kelima berbunyi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Ayub pasal 42 ayat yang kelima, maka di bawah sorotan tema dengan tema yang berbunyi, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tak seorang pun dari diri kita ingin menjadi orang yang gagal atau ingin menjadi orang yang terpuruk, melainkan di antara kita ingin dan hendak menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Nah, yang menjadi suatu pertanyaan bagi sahabat Klavos dan saya, apakah ketika kita mau hendak ingin menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, yang boleh menjadi pertanyaan, apakah itu mungkin bagi sahabat Klavos tetapi juga bagi saya? Nah, yang diperkatakan apakah ini mungkin, ini saja dapat kita katakan itu pasti mungkin. Mengapa? Karena hidup yang berhasil dan diberkati adalah rancangan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Memang untuk berhasil tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita. Mengapa? Karena terkadang kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, dan juga ada harga yang harus kita bayar.
Ada satu contoh tokoh besar dalam Alkitab yang sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati, ini harus mengalami proses demi proses lebih dahulu. Nah, sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub adalah seorang yang berhasil. Sebagai orang yang berhasil bukan berarti Ayub tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ayub pun harus mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan dan keterpurukan. Namun Ayub tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Ia tetap bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keterpurukannya. Ayub masih bisa untuk berkata pada Ayub 1 ayat 21. Di sana Ayub berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, sahabat Klavos yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu pertanda bahwa Ayub mau mengajar kepada sahabat Klavos dan saya bahwa bahagia itu sederhana. Dalam artian Ayub 2 ayat 10 dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu berarti sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub mau mengajarkan kepada kita bahwa mengapa yang enak-enak saja baru kita mau bersyukur, mengapa yang enak-enak saja baru kita mau bahagia, sedangkan yang tidak enak kita selalu ada dalam sebuah pengeluhan. Saya memberikan satu contoh konkret dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita dilanda dengan penderitaan COVID-19, banyak jiwa yang selalu bersungut-sungut. Kenapa hal ini harus terjadi? Kita harus bagaimana? Bagaimana kehidupan kita ke depan? Padahal Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat daripada Ayub. Ketika semua harta bendanya, ketika semua anggota keluarganya direngut habis dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Tetapi Ayub menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena bagi Ayub tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan segala sesuatu kepada Ayub, Ayub percaya bahwa ada berkat di balik segala pergumulan kehidupan yang Ayub alami. Maka untuk itu, tema kita di saat ini, sederhana, dalam artian bahagia itu sederhana. Tidak perlu untuk mempunyai harta kekayaan yang berlebihan. Untuk apa kita mempunyai harta kekayaan kalau tidak ada kebahagiaan dalam kesemuanya itu? Lebih baik kita terus mempunyai suatu pengucapan syukur seperti apa yang diberikan Ayub dalam pembacaan ini. Ayub mengajarkan kita untuk mari dalam seluruh kesederhanaan kita berbahagialah, karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah mengucap syukur seperti Ayub, karena kegagalan bukan rencana Tuhan. Walau terkadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi supaya kita belajar tidak sombong dan kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kegagalan mengingatkan kita untuk kita harus mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kadang kita diizinkan gagal supaya kita tidak sombong dan mengajar kita untuk mau selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka di tengah proses yang ada
Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan, tetapi melekat kepadanya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya pada waktu dahulu. Ketika kita percaya, maka tidak ada juga yang mustahil dalam hidup dan kehidupan kita di masa ini. Kalau kita boleh melewati setiap proses dalam kehidupan kita, maka untuk itu kita harus menyadari diri bahwa sampai saat ini Tuhan terus menuntun kita, Tuhan terus mau pakai kita. Maka marilah pergunakan kesempatan yang ada, karena bahagia itu hanya sederhana. Percuma kita mempunyai segala kekayaan yang ada, kalau buntut-buntutnya dalam kehidupan kita tidak mempunyai kebahagiaan. Tetapi lebih baik kita mempunyai sukacita, maka kebahagiaan itu dengan sendirinya akan tercipta, akan terus ada dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita lewat kebenaran firman, bahkan juga meneguhkan iman percaya kita, agar kita selalu mau berbahagia di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan mengajarkan kami lewat ketaatan dan keteguhan daripada seorang Ayub, kami mau terus belajar Tuhan. Meskipun terkadang dalam kehidupan kami di dalam dunia ini, kami menemukan berbagai macam kesulitan, kami menemukan berbagai macam keterpurukan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya ketika Tuhan mengizinkan kami untuk ada di awal tahun, di tahun 2021 ini, Tuhan mengizinkan kami boleh melewati masa-masa hidup kami di tahun 2020 kemarin, Tuhan, dengan berbagai macam penderitaan, dengan berbagai macam candaan, dengan berbagai macam tangisan. Kami percaya semua kami dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Maka untuk itu Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami ada di tahun 2021 ini, itu berarti ada maksud dan rencana Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bahagia, meskipun dalam keadaan hidup kami yang sederhana. Karena bahagia yang diberikan oleh Engkau sendiri ya Bapa. Bahagia ini tidak dapat kami temukan di dalam dunia ini. Tetapi bahagia yang diberikan oleh Tuhan merupakan suatu jaminan yang kekal dan abadi dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, ketika kami juga ada dalam channel Klapus Sukacita ini, kebahagiaan yang ada pada kami juga mau membagi berkat kebahagiaan itu lewat channel ini. Sehingga dimanapun sahabat Klapus Sukacita ini, mereka mengikuti, mereka juga merasakan ada kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Ketika mereka ada dalam pergumulan soal ekonomi mereka terus dikuatkan. Ketika mereka ada dalam persoalan kehidupan, mereka terus dimampukan oleh Tuhan. Dan ketika mereka terus bergumul tentang kehidupan pribadi bahkan keluarga, Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Untuk itu Tuhan memberkati mereka lewat channel ini. Banyak jiwa yang terus diberkati. Berkati semua anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk ada dalam channel Klapus Sukacita ini. Tuhan beri hikmat agar kami semua mau merendahkan diri dan mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Begitu juga semua anak-anak Tuhan yang dipakai sebagai kru. Tuhan memberkati dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini kehidupan kami dalam channel Klapus Sukacita. Kami berdoa dan terus berserah diri kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.